Selamat Tahun Baru Imlek, Kyonghee Facai. Bagi yang merayakannya, kita berjumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tahun baru menjadi momen untuk kita menoleh ke belakang sejenak dan juga menatap ke masa depan. Nah, saudara bicara soal menoleh ke belakang, Pontas Purba membuat sebuah lagu yang sangat indah berjudul Sejenak Aku Menoleh. Lagu ini bertutur seperti ini. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Nah, saudara, dalam lagu ini dituturkan tentang bagaimana perjalanan hidup kita yang sedemikian sulit dan berat serta tanpa terang itu dijalani bersama dengan kasih Tuhan yang kita peroleh. Kasih Tuhan yang kita peroleh menunjuk kepada anugerah. Saudara, bukan karena kita berusaha untuk mendapatkannya sehingga kita mendapatkan anugerah itu. Justru dalam lagu itu dikatakan kasih Tuhan itu diberikan dengan karya penebusan Kristus di kayu salib yang membuat kita tercengang. Dan karena anugerah kasih Tuhan yang kuperoleh dan yang membimbing itulah, maka di tengah segala perjalanan hidup yang berat dan tanpa terang, hati kita menjadi tenang. Dan itulah, saudara, maksud dari kita menoleh sejenak ke belakang, bagaimana kita melihat bahwa perjalanan hidup itu dalam segala situasi yang sulit, tapi kita mampu melaluinya. Bukankah itu anugerah dari Tuhan? Maka itu, saudara, bait selanjutnya bertutur bahwa kasih dan anugerah itu bahkan diberikan bukan karena kita baik, apalagi laik. Laik itu boleh diartikan sebagai layak mendapatkannya. Anugerah itu dilimpahkannya. Dan yang terbaik dikatakan diberikannya. Sekali lagi ini bicara soal anugerah, saudara, yang membuat kita sendiri tidak mampu menyatakan dan menggambarkan betapa kasih Tuhan yang ajaib itu selain kita hanya bisa meresponnya, melakukannya, dan menyebarkan, menceritakan kasih Tuhan yang ajaib itu dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, Paulus dalam bagian Efesus, bacaan kita hari ini, Efesus 1 ayat 3-14, menggambarkan bagaimana ia menoleh. Dia melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupannya, dari mulai perjumpaannya sampai dengan penyertaannya dalam pelayanan yang tidak begitu mudah. Ia menuliskan demikian dalam Efesus 1 ayat 3-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan kerelaan, rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala perkara sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, Paulus menoleh sejenak, melihat bagaimana Allah Bapa menjadi sumber keselamatan. Ia memilih dan menetapkan orang percaya sebelum menciptakan alam semesta. Dan pilihan itu lahir semata-mata dikatakan dari kasih karunia-Nya dan terwujud melalui karya penyelamatan Yesus Kristus bagi kita manusia. Nah, saudara, ajaran tentang rencana keselamatan dan pilihan kekal Allah membuat keselamatan bertumbuh pada sesuatu yang pasti dan bukan pada kondisi manusia. Dia memilih dan menganugerahkan keselamatan untuk suatu tujuan, yaitu agar umat kudus dan tanpa cacat celah, yaitu tidak lagi hidup sia-sia dalam kecemaran dosa karena telah diubah Tuhan menjadi orang-orang kudus. Maka saudara, hidup orang-orang pilihan, orang-orang percaya seperti kita, seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memilikinya penuh. Inilah saudara yang akan memampukan kita untuk setelah kita menoleh sejenak ke belakang, bagaimana Tuhan berkarya menyertai kita, bahkan memberikan anugerahnya bagi kita, maka kita bisa melihat, menatap masa depan kita dengan penuh pengharapan dan menjalaninya dengan kepastian. Tuhan memberkati kita. Amin.